Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus dari adik Al di Medan, Sumatera Utara, di mana dia dituduh sebagai pelaku yang menghabisi ibundanya sendiri. Sekarang kita update adalah keterangan terbaru yang berisi terkait dengan kondisi dari adik Al ini yang saat ini sedang berada di rumah aman. Ada dua keterangan yang akan kita coba dalami. Pertama dari Komisi KPAI, Perlindungan Anak Indonesia, dan juga dari Kapolres Medan yang menceritakan tentang kondisinya saat ini yang menggambarkan bahwa memang sebenarnya ada sesuatu hal yang janggal. Apakah adik Al ini bukanlah pelaku tapi justru menjadi korban? Maksudnya seperti apa? Coba kita dalami statement pertama dari Diah Puspitarini Komisi KPAI yang mengaku baru saja bertemu dengan adik Al di Medan yang didampingi juga dengan sejumlah instansi terkait. Mereka ngobrol santai dan kelihatan adik Al itu sehat, baik, dan juga ceria. Bahkan ada video yang beredar di sejumlah media nasional pada saat adik Al pakai baju coklat, kemudian didampingi oleh dua orang perempuan di sebelah kanan kirinya, terus masuk ke dalam mobil. Dia kelihatan memang cukup sehat aja, ya fisik sih nggak bisa kita ngecek dari jarak jauh ya. Tetapi kan walaupun dia kelihatan ceria dan baik-baik aja, ada dua orang di sampingnya, dia selalu dijaga, pasti juga seharusnya ada rasa tidak nyaman. Tetapi disampaikan juga bahwa yang pasti nih, kata Budiah ya, bahwa dari adik Al ini didampingi oleh psikologi dan dia ngaku katanya sudah sangat senang sekarang karena bisa istirahat dengan cukup, dia bisa mendapatkan pendidikan dan juga bisa beraktivitas di safe house-nya. Apakah kalian percaya 100% dengan statement ini? Bagi aku pribadi, aku tidak percaya. Karena apa? Kita kan tinggal di Indonesia, apalagi juga masih anak kecil. Kita ngomongnya di depan tuh baik-baik semuanya, tetapi kan hati kita nggak ada orang yang tahu aslinya. Kalau dibilang bahwa adik Al ngerasa nyaman, kayak nggak ada hal-hal yang aneh atau ganjil, aku rasa terlalu naif ya kalau kita percaya dengan statement tersebut. Terus dikatakan juga katanya dia itu sekarang sudah mengetahui dan dia ngakunya menyesal dan juga sedih gitu. Makanya menurut Komisi KPI ini kami memberikan pendampingan agar traumanya hilang. Nah, kemudian dikatakan terkait dengan motif pendalamannya. Karena kalau aku lihat dari KPA ini kan sepertinya meyakini bahwa memang adik Al adalah pelakunya begitu. Jadi menurut mereka korban itu pengasuhan adalah hasil dari pengasuhan yang salah, efek dari konflik orang dewasa, ayah dan ibunya. Dan hal tersebutlah yang membuat anak tidak nyaman di rumah. Nah, hal-hal yang disampaikan ini adalah hal-hal yang memang masuk akal, tapi kan subjektif. Maksudnya gimana? Yang mengalami, mohon maaf, keluarga broken home, ayah ibunya bermasalah atau bahkan dalam kadar yang juga sudah sangat parah, itu kan bukan cuma adik Al. Banyak orang yang mengalami hal kurang lebih seperti ini, bahkan lebih parah, tapi kan mereka tidak melakukan aksi yang tuduhannya seperti dilakukan oleh adik Al yang dugaannya menghabisi ibunya sendiri dengan 20 tus-tus tersebut. Nah, ia mengaku katanya selama ini mendapatkan perlakuan kasar, dibatasi untuk interaksi sosialnya, merasa ketakutan karena perlakuan ibu ke kakak dan juga dirinya sendiri. Nah, ini kan menjurus terkait dengan apakah betul gara-gara dendam dan sebagainya. Kalaupun memang itu betulan terjadi, lantas bagaimana nih penjelasannya? Oke lah, kalau secara ini kan yang dibahas dari KPA ini lebih ke masalah pendekatan psikologi ya, yang ada di dalam otak, yang tidak bisa diberikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Misalnya yang berhubungan dengan sidik jari. Kalau seandainya memang adik Al yang melakukan tersebut, bagaimana penjelasannya? Ada ayahanda di hari kejadian 10 Desember 2025 di lantai 2. Kan kalau kita lihat kronologis secara singkatnya, kan sang ayah tuh turun ke lantai 1 karena mendengar teriakan putri sulungnya. Pada saat turun, dia ngelihat adik Al itu lagi megang pisau. Kemudian sang istri berada di kasur dengan berlumuran noda merah tersebut. Tetapi kita juga tahu bahwa di pisau tersebut dugaannya hanya ada sidik jari dan juga DNA dari adik Al. Padahal kakak sulungnya juga dugaannya mengalami luka di tangan. Bagaimana ceritanya terjadi luka di tangan tersebut? Apakah adik Al berusaha melerai
tapi kok tidak kena pisaunya kalau luka tersebut mengeluarkan noda merah, tidak adakah noda merah yang tertetes ke pisau tersebut yang menjadi salah satu bahan untuk DNA-nya, tesnya. Dan apakah ayahanda juga pada saat turun dari lantai 2 ke lantai 1 lihat putri bungsunya megang pisau, tidak berusahakah diambil, dan apakah itu tidak memegang dan sebagainya? Justru temuan yang kesannya kayak menguatkan bahwa adik Al adalah pelakunya dengan temuan tidak ada sidik jari dan DNA orang lain. Tapi kok kita harus pertanyakan, karena bagaimana dengan kronologi di bagian awal-awal? Makanya ada 2 kali prarekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dari Polrestabes Medan. Keterangan Kombes Pol Jane Calvin Simanjuntak menyatakan bahwa di prarekonstruksi yang kedua yang dilakukan di TKP dan juga oleh peran aslinya pada hari Minggu 14 Desember 2025 tersebut, itu dicocokkan antara penyesuaian fakta di lapangan dengan keterangan saksi untuk memastikan peristiwa sebenarnya. Kalau kita lihat, prarekons itu kan dilakukan 14 Desember. Sekarang ini aku buat video 23 Desember. Artinya sudah 9 hari, 10 hari kurang lebih, kan belum ada tuh penetapan tersangka. Apalagi dong yang ditunggu kalau memang Adikal adalah pelakunya. Kalau secara alat bukti, memang kita harus mengakui Adikal ini sangat lemah ya, karena alat buktinya ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan 2 saja untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. 2 orang tersebut yang masuk keterangan saksi adalah kakak dan juga ayahnya. Itu udah linear, ditambah lagi dengan pengakuan dari adik alnya sendiri. Nah, itu kan udah lebih dari 2 alat bukti. Tapi bagaimana dengan logika-logika masyarakat yang 20 tus-tus tersebut? Nah, kalau kemarin kita sempat bahas bahwa apakah jangan-jangan nih, menurut ahli kriminolog di UI kan bilang bahwa mungkin saja tus-tus tersebut kenapa ibundanya nggak melawan karena di bagian pertama itu mengenai bagian vitalnya. Akhirnya dia tidak bisa lagi bergerak dan tak berdaya. Ya, mungkin aja kita harus lihat dari hasil otopsi bagian mana saja yang menjadi titik vital tersebut. Apakah di bagian atas kah, atau di jantung dan sebagainya. Kalau ternyata bagian awalnya adalah tangan, aku rasa ini bertolak belakang dengan data-data saintifik. Nah, kemungkinan ada beberapa hal yang cukup memberatkan kenapa dari Kombes Pol Jane Calvin Simanjuntak dan timnya tidak segera menetapkan tersangka, karena ada beberapa penyesuaian fakta di lapangan dan juga 16 saksi yang sudah diperiksa dan di BAP, itu kayaknya nggak masuk akal. Makanya ini ditunggu lagi data yang lebih saintifik. Sulit ya, karena scientific di sini kan memang harus dengan yang kayak psikolog itu adalah ilmu sosial, tetapi yang berpsikologi yaitu ilmu sosial yang berusaha discientifikan gitu loh. Tapi kan ada banyak tergantung interpretasinya. Nah, kita melihat kan sekarang kecenderungannya dari psikiater atau psikolog atau tim yang ada di Medan sana memang mengkategorikan bahwa adik Al ini memiliki permasalahan kepribadian karena kondisi keluarganya yang broken home seperti itu, dia ngerasa nggak nyaman. Tapi kan masalah psikolog gitu ya, yang mengalami hal seperti itu kan banyak ya di Indonesia anak-anak, apakah otomatis seperti itu? Dan kalau memang adik Al adalah mengakui itu adalah perbuatannya, takutnya juga dia dimanipulasi gitu loh. Karena anak seusia begitu ya, yang keterangan dari sejumlah tetangga bilang bahwa Adikal itu tiap hari masih dianterin sekolah karena dia masih kelas 6 SD sama ibunya, dan ibunya juga mungkin termasuk ibu tiger, ibu tiger Asia gitu loh, yang cukup keras mungkin karena dengan kondisi yang seperti ini ayahnya memiliki permasalahan dengan ibunya, dugaannya ada orang ketiga sudah mau berpisah. Mungkin saja ini menjadi salah satu faktor seorang ibu itu ngerasa bahwa sendirian ngurusin anaknya gitu loh. Jadi kadang memang aku harus mengakui ada sebagian ibu itu yang melampiaskan kekesalan kepada suami, kepada anak-anaknya. Apakah ini terjadi kepada sang ibunda sendiri? Kita juga nggak bisa pungkiri di sosial medianya kan memang ada banyak foto-foto kebersamaan, jalan-jalan ke luar negeri, atau kedekatan merayakan ulang tahun, yaitu kan hanya di sosial media, belum tentu linear dengan kejadian aslinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ternyata memang pada akhirnya penetapan tersangkanya adalah adik Al, apakah ayahandanya tidak bisa dikenakan pasal gitu? Karena secara psikologi
ya ada peranan di situ. Ya agak sulit ya, karena kan hukum itu rely-nya hanya kepada keterangan alat bukti tadi aja. Kalau memang ayahnya nggak terlibat, hanya adik Al yang melakukan, ya sulit sih teman-teman. Tetapi dengan usia dia yang masih berapa 12 tahun sekian lah ya, belum sampai 13 tahun, tidak bisa juga diberikan hukuman yang maksimal. Kalian masih ingat nggak di kasusnya kayak yang di Vina Eki ya, Cirebon kan, ada Saka Tatal yang hukumannya sangat jauh berbeda dengan yang lainnya seumur hidup, sementara dia hanya beberapa tahun saja. Nah, kemungkinan besar kalau adik Al nanti yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, dia akan mendapatkan mungkin hukumannya hanya beberapa tahun penjara, dan proses hukum untuk anak di bawah umur, di bawah 13 tahun itu memang harus sesingkat mungkin. Jadi nggak akan persidangannya terbuka, nggak bakal lama, jadi akan segera cepat gitu. Dan kalau memang akhirnya Adikal adalah pelakunya, kita juga harus terima teman-teman, karena ya itu adalah proses hukumnya. Hanya yang bisa menyelamatkan Adikal kalau memang dia bukan pelakunya adalah pengakuan dirinya sendiri, karena kan dia dalam tanda kutip masih diperlakukan bukan sebagai tersangka ya, walaupun memang sudah menjurus ke arah sana. Kalau adik Al pada akhirnya dia bilang ke penyidik bahwa sebenarnya saya bukanlah pelakunya, saya terpaksa A, B, C, dan D, itu yang menurut aku bakal jadi game changer. Tetapi sekarang kita juga harus fair, adik Alnya sampai sekarang pun aku lihat keterangan dari KPAI, penyidik, dan sejumlah lembaga lainnya, memang dia sudah mengakui perbuatannya sendiri. Nah, kalau dia mengatakan bahwa bukan saya pelakunya, ini akan menjadi game changer. Tetapi kalau dia pada akhirnya mengakui perbuatannya adalah itu dilakukan dirinya sendiri, ya sudah, netizen kita, masyarakat udah harus menerima bahwa itulah memang yang kejadian sebenarnya. Dan ya memang kalau secara hukum yang paling adil adalah hukum setelah kita nanti berpulang sih ya. Kan ada penyebabnya. Misalnya ini gara-gara masalah ayahanda sama ibunya sering ribut, sering mendapatkan perlakuan A, B, C, dan D. Ya udah, itu bukan lagi hukuman di dunia, tetapi adalah hukuman di akhirat nanti. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu, dan sebagainya. Tapi kalau dalam agama Islam ya, kalau perempuan itu sudah balik, sudah datang bulan, itu kan itu sudah balik kan artinya. Jadi nggak dibatasi sama usia. Kalau di hukum Indonesia kan dewasa atau tidak seseorang itu kan ditentukan oleh usia kan. Tapi kalau di Islam kan ya ditentukan oleh tadi itu, kalau perempuan sudah datang bulan atau belum, kalau laki-laki sudah mimpi basah atau belum. Jadi memang tergantung, kalau kalian masyarakat pengen, walaupun adiknya Al yang adalah pelakunya, ayahnya juga harus diberikan hukuman dong. Nggak bisa, karena bagaimanapun juga ini hukum di dunia, bukan hukum di akhirat, itu beda lagi ceritanya. So, kita nantikan bagaimana press release dari Polrestabes Medan, apakah pada akhirnya menetapkan Adikal sebagai tersangka, atau justru ada tersangka lainnya yang akan menjadi kejutan. Let's see teman-teman. Semoga ya dalam minggu ini segera dituntaskan kasus ini, agar adik Al juga sudah jelas ada ketentuan status hukumnya dan juga keluarganya, karena kecurigaan terhadap keluarga oleh masyarakat pun sampai sekarang masih sangat tinggi, yang menurut aku juga cukup masuk akal. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.